Selamat berjumpa kembali pada praktikum mengenai koneksi Wi-Fi dan MQTT. Pada praktikum ini kita akan menggunakan koneksi internet ya dan MQTT server. Koneksi internetnya tersambung melalui Wi-Fi ya. Untuk MQTT-nya kita menggunakan MQTT yang nanti akan saya sediakan ya. Nanti bisa silakan dicoba ya. Sehingga nanti kita bisa mengendalikan ketiga LED ini secara jarak jauh ya, yaitu menggunakan koneksi internet. Dengan menggunakan gabungan teknologi koneksi Wi-Fi ya, yang terkoneksi ke internet dan ditambah MQTT, maka memungkinkan kita untuk membuat suatu perangkat yang saling terkoneksi ya, dan dapat dikendalikan lewat internet. Dalam hal ini, kalau kita melihat arsitektur IoT ya secara teori, itu kita bisa melakukan integrasi dari berbagai perangkat melalui suatu jaringan network ya. Maka dengan kita tersambung ke internet dengan adanya MQTT broker sebagai jembatan dari pengiriman message ya antara subscriber dengan publisher, maka komunikasi antar perangkat ini akan bisa terlaksana ya, sehingga kita seperti tadi sudah disampaikan bisa melakukan pemantauan maupun pengendalian secara jarak jauh ya. Kita akan merangkai node MCU kita dengan 3 buah LED ya. Jadi LED 1 kita sambungkan dengan D1, LED 2 kita sambungkan dengan D2, LED 3 kita sambungkan dengan D3. Untuk merangkai seperti yang sudah pernah kita pelajari ya, bahwa kaki panjang itu ikut di D1, D2 dan D3, sedangkan untuk kaki pendek ikut ke kaki atau pin negatif atau ground ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Demikian pula untuk LED yang kedua dan ketiga. Setelah kita rangkai, kemudian kita buka Arduino IDE kita ya, seperti ini ya. Lalu kita akan mencoba membuat sistem pengendali ya. Jadi kita akan mengendalikan 3 buah LED ini ya, yang terhubung di D1, D2 dan D3 dengan menggunakan koneksi MQTT. Langkah pertama kita harus menginclude dahulu ya beberapa library yang kita butuhkan untuk mengakses MQTT. Saya menginclude ada beberapa file header ya. Yang pertama adalah eprom.h, lalu ESP8266 Wi-Fi ya, lalu pubsub client untuk melakukan publikasi message dan subscribe message ya, lalu wire, stdlib dan Arduino JSON. Kemudian kita tentukan ya beberapa variabel yang akan kita gunakan untuk connect ke Wi-Fi maupun MQTT server ya, seperti ini ya. Ini bisa disesuaikan ya, misalnya kita menggunakan SSID-nya adalah hotspot misalnya ya, terus passwordnya rahasia 123 misalnya, seperti itu ya. Lalu kemudian kita tentukan MQTT servernya. Di sini kita menggunakan reset.revolusiminit.com ya. Lalu dengan
topik atau topik MQTT-nya adalah IoT/kendali ya. Bagaimana cara dari MQTT ini bekerja ya? Jadi ada sebuah server yang namanya MQTT broker ya. Ini dalam hal praktek kita ini menggunakan broker reset.revolusimenid.com. Jadi nanti ini akan bertindak sebagai server yang akan meneruskan pesan dari publisher menuju ke subscriber ya. Jadi di dalam komunikasi MQTT ini ada yang berfungsi sebagai publisher atau pengirim message, ada yang berfungsi sebagai subscriber. Pesan yang dikirimkan oleh publisher ini akan diteruskan oleh MQTT broker ini menuju ke masing-masing dari subscriber, sehingga pesannya apa akan terbaca di masing-masing device yang bertindak sebagai subscriber. Oke. Di sini ada topik ya. Jadi masing-masing dari klien ini baik sebagai publisher maupun subscriber ini akan berkomunikasi pada topik yang sama, yaitu IoT/kendali ya. Jadi ini adalah topiknya IoT, kendali ini adalah subtopik. Kemudian setelah itu kita membuat variabel ya, objek yang namanya ESP client dengan tipenya WiFi client, karena kita nanti akan connect ke WiFi ya sebagai client. Kalau di praktikum yang sebelumnya kita bertindak sebagai access point, maka pada saat ini kita akan mencoba menjadi client WiFi. Lalu di sini ada pub sub client ya. Ini membentuk sebuah objek yang kita kasih nama client ya. Client ESP client tadi objek bentukan untuk WiFi client. Lalu kita akan mencoba membuat string ya, namanya message sama message 2. Langkah selanjutnya saya membuat function yang namanya adalah callback ya. Jadi function callback ini nanti akan dipanggil ya, akan dipanggil dan akan dijadikan sebagai function yang akan membaca dan melakukan eksekusi ya, eksekusi terhadap pin digital 1, 2, dan 3 ya, sesuai yang kita rangkai. Jadi isinya di sini ada beberapa parameter ya. Yang pertama topik, payload, sama integral length ya. Lalu ini seperti biasa ya, kita mencetak di konsol ya, serial, supaya nanti kita bisa lihat message-nya ya. Lalu di sini adalah setelah message itu masuk ya di dalam callback ini, kita menyusun message itu menjadi satu rangkaian string yang utuh ya. Lalu setelah disusun, kemudian kita cetak ya, pesan yang diterima di dalam konsol. Kemudian string yang telah kita terima tadi kita cek ya, apakah pesannya D1 sama dengan 1, maka kalau D1 sama dengan 1, maka digital write D1, 1 ya. Demikian pula D2, D3 ya. Apabila D3 sama dengan 1, maka dia akan di digital write D3, 1. Namun apabila 0, maka lampunya akan dimatikan ya, LED-nya akan dimatikan. Ini message 2 ini hanya tambahan aja ya.
Ini untuk mengirim ya. Kemudian ini perhatikan ya, cara mengirim variabel string lewat klien publish ini nggak bisa langsung ya, jadi harus melalui langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian saya juga akan menyiapkan beberapa function ya, yaitu function reconnect ya. Ini function ini isinya adalah untuk menyambungkan diri ke MQTT server ya. Ini adalah contohnya kalau kita menggunakan nama ya, nama klien kita sesuai dengan NIM kita. Saya menggunakan contoh G211190135 ya. Ini nanti silakan diisi dengan NIM kalian karena ini harus bersifat unik ya. Kalau nama klien yang sudah dipakai dan sudah terkoneksi itu nggak bisa connect untuk yang kedua kalinya ya. Lalu kemudian setelah berhasil ya, apabila connect dia mencetak ya di dalam serial print line connected, lalu subscribe ke dalam topik ya, sesuai dengan tadi yang ini ya. Jadi si subscriber ini subscribe ke dalam sebuah topik dari MQTT ya. Topiknya adalah IoT/kendali. Lalu apabila gagal maka dia akan delay ya, delay selama 5 detik, kemudian akan diulang lagi ya. Jadi selama client not connected dia akan diulang terus ya sampai dia terkoneksi. Kemudian kita juga perlu membuat function untuk connect ke dalam WiFi. Function yang connect ke dalam WiFi ini kita akan menyambungkan diri ke salah satu SSID dengan nama SSID dan password yang sudah kita tentukan tadi ya, di sini di konstanta dari SSID dan password ya. Misalnya hotspot rahasia 123. Kemudian ini apabila tidak terkoneksi maka dia akan muncul titik-titik gitu ya. Tapi apabila sudah terkoneksi maka akan dimunculkan WiFi connected ya. Kemudian setelah function-function ini kita siapkan semua, maka langkah selanjutnya kita akan membuat dua function utama ya, yaitu setup yang akan dijalankan pada saat pertama kali alat ini menyala, dan loop ya yang akan dijalankan secara terus-menerus. Di dalam setup ini saya hanya akan melakukan ini ya, menjalankan client set server MQTT ya, jadi melakukan setting MQTT-nya ke MQTT server, variabel yang ada di sini ya, ini ke reset-revolusi-it.com. Lalu kemudian saya akan mencoba untuk connect ke atau menjalankan ini ya, set callback, client set callback ya. Jadi callback itu adalah ini ya, ini function ini, yaitu setelah connect nanti melakukan setting ya. Jadi pin mode dari D1, D2 dan D3 ini akan difungsikan sebagai output karena kita akan mengendalikan LED tersebut dengan menggunakan MQTT message ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat atau menyusun statement yang ada di dalam loop, function loop. Di dalam function loop ini saya akan melakukan ini ya, apabila WiFi statusnya itu nggak connect maka akan connect ya, akan dilakukan function atau menjalankan function namanya connect WiFi ya.
Itu yang sudah kita kita tentukan ya, ini ya connect wifi. Jadi kalau nggak connect maka dia akan dicoba terus ya, connect sampai statusnya connected. Nah, apabila klien MQTT-nya nggak connect ya, maka dia akan melakukan reconnect ya, atau connect ulang. Ini ya. Jadi ada dua ya, yang satu koneksi wifi, yang satu adalah koneksi dari MQTT. Lalu kemudian setelah ini semua terkoneksi dengan baik, maka dilanjutkan menuju ke client loop ya. Artinya ini akan dijalankan secara terus-menerus, melakukan pemeriksaan terhadap message yang diterima, kemudian melakukan eksekusi ya ini. Oke, baik, setelah coding ini kita susun ya, kemudian kita akan menancapkan kabel USB to micro-nya ke dalam port USB kita ya, tancapkan. Nah, maka dia akan menyala. Lalu akan kita coba validasi dulu ya, apakah ada yang salah atau tidak ya. Ya, setelah ini kita akan coba flash ya, kita upload. Kita tunggu sejenak. Ya, sudah berhasil diupload ya. Setelah melakukan flashing atau upload ya, kita bisa mengirim message ya ke dalam MQTT server dengan menggunakan Mosquito ya. Ini baik Linux maupun Windows kita bisa menggunakan Mosquito. Ini kita akan melakukan publikasi ke reset revolusi-it.com ya. Terus message-nya adalah D1 sama dengan 1 misalnya begitu ya, kita enter. Oh, salah ya. Topiknya ya, topiknya adalah ini ya, IoT/kendali ya, IoT/kendali ini ya, kemudian kita jalankan. Nah ini ya, ini maka akan menyala ya. Kalau kita ya begini aja kelihatan ya, ini D1 ya, kemudian saya akan menyalakan LED nomor 2, kita enter. Nah, D2 menyala. Lalu LED nomor 3 kita nyalakan. Nah, ini dia LED nomor 3 menyala ya. Misalnya D1 saya matikan, dia mati. D2 saya matikan, dia akan mati. D1 saya matikan, dia akan maaf ya, D3 ya. D3 saya matikan, maka dia akan mati. Untuk melakukan publikasi message ini kita bisa juga melalui web ya. Nanti ada library, bisa menggunakan PHP ya, PHP MQTT atau MQTT PHP. Itu untuk melakukan publikasi maupun subscribe message ya. Contohnya seperti ini. Nanti kita bahas lebih detail ya. Sehingga untuk menyalakan maupun mematikan LED itu bisa melalui web ya.
dengan koneksi internet. Misalnya saya akan menyalakan D2 ya, atau D1 ya, D3 saya nyalakan, saya matikan D1, saya matikan D3 ya. Ini sebetulnya yang terjadi adalah sama ya, kita mengirim message melalui publish message melalui MQTT broker atau server. Cuman bedanya kalau di sini kita dikirim secara manual ya message-nya. Tapi kalau di sini di dalam interface ini kita membuat dengan menggunakan PHP. Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana cara mengirim message dengan menggunakan PHP. Ini ya contohnya. Ini kita matikan. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan kontrol alat IoT kita melalui koneksi internet. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.